Selamat pagi saudara-saudaraku, kita jumpa lagi di hari ini dan marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan, menuntun kehidupan kita. Sebab tanpa firman Tuhan, tentu hidup ini tidak akan terarah. Apapun yang akan kita kerjakan tidak akan mendatangkan makna. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan menolong kita hari ini, esok, dan seterusnya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami, Engkau Bapa yang senantiasa mengamati kehidupan kami, bahkan dunia ciptaan-Mu ini. Siang hari, malam hari, kami ada di hadapan-Mu. Bahkan Engkau Tuhan menjaga, Engkau melindungi kami bagaikan biji mata-Mu. Betapa Engkau mencintai dan mengasihi kami. Karena itu Engkau juga mengingatkan kami untuk hidup dan tertuntun di dalam firman dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Amin. Kita membaca dari Kejadian 21 ayat 18. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Sekali lagi, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan yang kritis antara hidup dan mati, Tuhan Allah hadir tepat pada waktunya. Bagian pembacaan kita dikatakan ketika Tuhan mendengar seruan dan tangisan yang sungguh dan tulus dari anak itu. Artinya mengingatkan kepada kita bahwa tidak selamanya orang Kristen disebut sebagai orang yang cengeng, orang yang hanya bersungut-sungut, orang yang mudah menangis, lebih cepat merasa sedih, merasa susah karena terlalu sensitif, berakibat cepat mengeluh, cepat tersinggung, dan bersungut-sungut, menciptakan pergumulan sendiri. Saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, maka firman Tuhan mengingatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang menarik dari firman hari ini adalah kehadiran Tuhan Allah yang membuka mata Hagar di tengah pergumulan tanpa harapan. Membuka mata artinya memberi kesadaran dan kemampuan untuk melihat dan menggunakan potensi yang ada dalam diri masing-masing dan yang ada di sekitar kita. Tuhan Allah tidak memberikan air minum langsung ke mulut Hagar dan Ismail, tetapi Tuhan menunjukkan ada sebuah sumur. Sumur itu bukan baru jadi atau sumur mujizat,
Tetapi sumur itu sudah lama ada. Dan sumur itulah yang Allah tunjukkan kepada Hagar dan Ismail. Arti dari ucapan Yesus ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus melalui perjuangan. Allah tidak mengajarkan bahwa iman itu instan, tetapi melalui proses, bahkan melalui sebuah ujian. Saudara-saudaraku, sebagaimana Tuhan Allah menolong dan menyertai Hagar dan Ismail di padang gurun karena janji setianya, demikian kepada kita kasih karunia dan kesetiaan Tuhan Allah terhadap kita, keluarga, orang tua, dan terhadap anak-anak kita. Saudara, apapun masalah, apapun dosa kita, serta bagaimanakah keadaan kita, mungkin menurut kita sendiri, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dalam sebuah pembaharuan hidup dan pertobatan, maka Allah terus menjumpai kita dengan setia pada janjinya. Allah tidak akan mengingat dosa dan pelanggaran kita, tetapi Allah yang selalu mengingatkan supaya kita boleh memperoleh hati yang selalu dibaharui oleh Tuhan dan percaya pada janjinya. Walaupun janji itu kita sendiri tidak tahu kapan, tetapi Allah akan menyatakan itu waktu yang tepat menurut perkenanannya. Tuhan Allah akan selalu memberikan anugerah yang baru di setiap hari bagi kita, bagi semua orang percaya kepadanya. Karena itu Allah selalu mencari dan membentuk kita. Roh Kudus selalu mengetuk hati kita untuk kita selalu ada di dalam pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman hari ini juga mengajak bahwa Tuhan Allah bekerja lewat peristiwa hidup yang kita alami. Tuhan Allah memperhatikan kehidupan orang percaya yang menghadapi dan melayani sekalipun berada pada masalah-masalah kritis dalam kehidupan ini. Ingatlah, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri di saat kita mengalami masalah, bahkan seberat apapun masalah kita, bahwa Dialah Tuhan satu-satunya penolong bagi kita. Dengan firman ini juga mengajarkan kita supaya tetap memiliki pengharapan dan bersuka cita di saat menghadapi masalah. Yakinlah dan bersyukurlah, karena Tuhan Allah setia pada janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita saja yang selalu lupa bahwa ada janji Tuhan merancang hidup kita ini adalah masa depan yang cerah. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan setia menolong kita sekalipun kita mengalami keterpurukan atau kita katakan kita berada pada titik rendah, tapi Tuhan menolong kita dengan sempurna adanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah agar kami jangan gelap mata ketika mengalami beban berat, ketika diperhadapkan dengan kesulitan dan masalah hidup. Bukalah mata kami, mata jasmani, berawal dari Tuhan membuka mata rohani kami, agar kami mampu melihat potensi yang ada di dalam diri kita sebagai anugerah-Mu untuk kami kembangkan dan kita berpengaruh
dalam kehidupan sekitar kita. Amin. Demikianlah firman hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai torang semua. Shalom.